Halo guys, jadi di video kali ini bakal ngebahas tentang wireless dan DHCP server. Yang pertama kita cari tahu dulu nih apa sih wireless itu. Seperti biasa kita baca modul yang sudah ada terlebih dahulu. Wireless merupakan jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless ini sangatlah mirip dengan komunikasi radio dua arah. Dan di sini juga ada cara kerja jaringan wireless itu seperti apa, dan ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key. Nah, pengamanan jaringan kabel ini dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Lalu juga ada WEP atau Weird Equivalent Privacy. Dan ada yang ketiga yaitu WPA atau Wi-Fi Protected Access. Di sana juga dijelaskan ada berbagai macam frekuensi Wi-Fi dari yang 2 ke 4 GHz atau 2400 MHz, ada 5 GHz, dan di situ juga udah ada penjelasannya. Mungkin kita bisa langsung aja ke praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini aku menggunakan skema jaringan dari pertemuan minggu lalu yaitu mail server. Nah, sebelumnya kan belum ada ini nih, belum ada. Nah, inilah pokoknya. Nah, itu tuh kita tambahin ada switch. Kita ambil switchnya itu dari ini. Kita pilih switch yang 2960. Kita pakai satu switch aja. Nah, terus kita sambungnya sama router 1 pakai kabel automatic. Lalu jangan lupa di bagian router 1, bagian fast Ethernet-nya kita onin. Kita nyalain dulu port statusnya. Biar bisa nyambung, biar bisa hijau itu nanti kabelnya. Habis itu setelah tunggu sampai hijau, karena ini kita mau praktikum wireless, jadi kita pakai wireless device yang APPT. Kita dapatnya dari ini. Nah, kita pilih yang APPT. Kita pakai ada dua. Ada AP1 dan AP2. Nah, di AP1 ini kita setting tanpa password. Jadi nanti device yang nyambung itu tidak perlu memasukkan password. Jadi kalau mau nyambung tuh ya udah langsung aja. Tuh guys. Nah, kita ke AP1, ke config bagian port satunya. Nah, SSD-nya ini tuh awalnya default. Ini tuh kayak buat namanya aja sih. Kita ganti AP1. Mau diganti dengan nama apapun sebenarnya nggak berpengaruh sih. Terserah kalian aja. Nah, habis itu untuk yang AP2 ini kita setting pakai password. Jadi orang akses tapi perlu masukin passwordnya terlebih dahulu. Di bagian port satunya SSD-nya kita ganti AP1, lalu di bagian authentication-nya kita pakai WPA to PSK. Nah, di sini kita masukin password-nya, kita pakai 1238 biar gampang. Nah, di sini device kita pakai 3, ada tablet, ada smartphone, sama ada laptop. Cara nyambunginnya gimana? Jadi, klik aja tabletnya, kita pilih config, pilih yang wireless. Nah, di bagian SSD ini kita ubah AP1. Yang awalnya default, kita ubah AP1. Sama juga bagian smartphone. Kita pergi ke config, ke wireless, lalu ke SSD diganti AP1 karena kita mau nyambunginnya di AP1 ya. Nah, di bagian laptop ini, bagian di bagian laptop ini ini sebenarnya ada berbagai macam cara nyambunginnya ya. Tapi ini aku pilih yang relate aja di kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama kita ke physical dulu. Nah, di bagian ini nih, kotak ini. Nah, ini tuh kita ganti dengan BPC 300N. Yang awalnya tuh dia PT laptop. Kita ganti ke BPC biar bisa nyambung wireless. Yang awalnya LAN harus pakai LAN, kita pakai wireless. Lalu
Habis itu sebelum kita ganti tuh dimatiin dulu laptopnya. Nah, setelah udah kita ganti jangan lupa dinyalain. Habis itu kita ke desktop, kita ke PC wireless. Nah, ini kita connect, kita refresh, kita pilih nih, nanti ada bakal muncul dua nih, ada AP1 sama AP2. Kita mau nyambunginnya ke AP2. Kita klik aja terus nanti disuruh masukin passwordnya. Tuh. Nah, ini udah bisa nyambung semua, udah terkoneksi. Kita cek dulu, kita uji coba apakah dia bisa terkoneksi atau tidak. Dengan caranya kita kirim sampel PDU dari tablet ke laptop. Oke, sukses dari laptop ke smartphone. Sukses dari smartphone ke tablet. Dari smartphone ke laptop. Oke, statusnya sukses semua. Nah, untuk praktikum wireless-nya udah gitu aja. Untuk selanjutnya kita praktikum ke DHCP. Untuk DHCP-nya kita baca terlebih dahulu modulnya. Apa sih DHCP server itu? Jadi DHCP adalah singkatan dari Dynamic Configuration Protocol yang merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Nah, mungkin kita bisa aja langsung ke praktiknya. Nah, ini kita tambahin satu server. Kita tambahin satu server. Ini kita kasih nama DHCP server gitu ya. Nah, ini kita hubungin sama kabel automatic dari switch-nya. Terus ini kenapa dia tidak hijau? Bentar. Mungkin kita tunggu dulu. Nah, habis kita sambungin, si servernya ini tuh kita setting di bagian IP-nya. Sebentar. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di IP address ini kita pakai 192.168.2.2. Lalu di subnet ini tetap di gateway-nya kita pakai 192.168.2.1. Di DNS kita tetap pakai yang di awal banget, yaitu 33.33.1. Nah, habis itu udah kita ke config. Bentar. Kita ke DHCP. Nah, default gateway-nya kita ganti ke 19 sama ini yang tadi 192.168.2.1. Untuk DNS kita pakai 33.1. Untuk start IP address-nya kita bikin 5. Untuk maximum number of user-nya kita bikin 10 gitu aja. Habis itu kita save. Nah, setelah kita, oh my god, kita onin dulu guys ininya, service-nya. Kita onin, habis itu kita save. Nah, kita coba ke tablet ya, apakah dia sudah ada otomatis. Nah, dia udah ada guys IP address-nya. Jadi kita cek satu-satu dari tablet. Kita cek dulu IP-nya.
kita setting dulu ke DHCP, nanti otomatis IP-nya bakal muncul. Lalu ke smartphone, seharusnya dia juga otomatis ke desktop IP. Oke, udah muncul. Ke laptop IP. Oke, udah muncul juga. Nah, kita cek dulu apakah dia sudah bisa berkomunikasi. Sukses. Tapi kalau misalnya ini ke sini, dia fail karena di bagian router belum kita setting. Jadi di bagian routernya kita tambahin dulu IP address-nya punya si DHCP server. Caranya kita ke config, kita ke RIP, kita pakai yang 192.168.2.0. Nah, seharusnya dia udah bisa berkomunikasi. Coba ya. Oke, kita coba ulang lagi. Ini kenapa fail? Kenapa dia fail? Sebentar. IP-nya 19. Benar. Benar. Ada yang terlewat. Ada yang terlewat. Kenapa dia tidak bisa tersambung? Lagi. Buat benar. Kita ini dulu deh. Oke guys, jadi tadi itu setelah aku cari tahu apa yang salah, jadi tadi di bagian router 1 setelah aku tambahin server, tadi aku sempat ulang sih, sempat aku refresh juga. Nah, setelah aku tambahin server di bagian router 1 ini tuh belum aku cantumin di sininya, di fast ethernet satunya. Nah, ini tuh aku belum setting IP configuration-nya, jadi IP address sama subnet masknya tuh belum ke detect. Itu yang bikin tidak bisa. Nah, sekarang tuh seharusnya udah bisa. Kita coba dari tablet ke PC. Oh my god, bentar. Seperti biasa ya, coba kita dari smartphone ke PC. Tuh, bisa kan? Oke. Oke, bentar. Dia tuh udah bisa default ke ini, kenapa dia kosong ya? Nah, perlu di refresh. Jadi ini juga coba kita refresh. Nah, tadi kan fail, seharusnya ini udah bisa.
Nah, udah bisa guys. Jadi, oke, praktikum untuk wireless dan DHCP kali ini berhasil. And see you in the next video. Bye bye guys.